10 cara minum yang salah bisa bikin ginjal menjerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini, karena topik yang akan kita bahas hari ini sangat penting, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Bapak dan Ibu, di dalam tubuh kita ada satu organ yang bekerja paling rajin, paling setia, tapi sering sekali dilupakan. Organ itu adalah ginjal. Ginjal bekerja tanpa suara, tanpa rasa sakit, dan hampir tidak pernah mengeluh. Padahal tugasnya sangat berat. Setiap hari, ginjal menyaring darah kita puluhan kali. Darah yang membawa sisa-sisa racun, zat yang tidak dibutuhkan tubuh, kelebihan garam, kelebihan gula, dan kelebihan cairan, semuanya dibersihkan oleh ginjal. Dari situlah kemudian keluar urin atau air kencing. Tanpa ginjal yang sehat, racun akan menumpuk di tubuh kita. Bukan hanya itu, ginjal juga bertugas mengatur keseimbangan cairan di tubuh. Kalau kita kebanyakan cairan, ginjal akan membuang kelebihannya. Kalau kekurangan cairan, ginjal akan menahan air supaya tubuh tidak dehidrasi. Ginjal juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu pembentukan sel darah, dan bahkan ikut menjaga kesehatan tulang kita. Masalahnya, Bapak dan Ibu, ginjal ini organ yang sangat sabar. Ketika mulai rusak, ginjal tidak langsung memberikan tanda yang jelas. Tidak langsung sakit, tidak langsung nyeri, tidak langsung terasa apa-apa. Banyak orang merasa tubuhnya baik-baik saja, padahal ginjalnya sudah bekerja terlalu keras selama bertahun-tahun. Seringkali keluhan baru muncul ketika fungsi ginjal sudah menurun jauh. Misalnya badan cepat capek, kaki bengkak, sering mual, nafsu makan menurun, atau buang air kecil mulai terganggu. Bahkan pada beberapa orang, baru tahu ginjalnya bermasalah ketika sudah harus cuci darah. Dan tentu saja, itu adalah kondisi yang sangat berat dan kita tidak inginkan. Yang lebih mengejutkan lagi, Bapak dan Ibu, banyak kerusakan ginjal bukan disebabkan oleh penyakit berat sejak awal, tetapi justru karena kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sepele. Salah satunya adalah cara kita minum. Banyak orang berpikir, minum kan gampang, tinggal minum saja. Padahal, cara minum yang tidak tepat dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun bisa membuat ginjal bekerja jauh lebih keras dari seharusnya. Terutama pada usia lansia, ketika fungsi ginjal memang secara alami sudah mulai menurun. Misalnya ada yang jarang minum air karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Ada yang baru minum kalau sudah merasa haus sekali. Ada yang minum banyak sekaligus, tapi jarang minum di waktu lain. Ada juga yang lebih sering minum teh, kopi, atau minuman manis dibanding air putih. Semua kebiasaan ini, tanpa kita sadari, pelan-pelan bisa merusak ginjal. Karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas 10 cara minum yang salah yang sering dilakukan sehari-hari dan tanpa kita sadari bisa membuat ginjal menjerit kelelahan. Pembahasan ini khusus saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, pelan, dan mudah dipahami, supaya Bapak dan Ibu bisa langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Video ini bukan hanya penting untuk Bapak dan Ibu sendiri, tetapi juga sangat bermanfaat untuk pasangan Anda, keluarga di rumah, bahkan anak dan cucu Anda. Semakin cepat kita tahu dan memperbaiki kebiasaan minum kita, semakin besar peluang ginjal kita tetap sehat hingga usia lanjut.
Mari kita simak bersama, satu persatu, dengan tenang dan penuh perhatian. Karena menjaga ginjal berarti menjaga kualitas hidup kita di hari tua. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai pembahasan yang pertama. Cara salah ke-1. Minum air hanya saat haus. Banyak lansia berkata, "Saya minum kalau haus saja." Padahal, rasa haus itu tanda tubuh sudah kekurangan cairan. Pada usia lanjut, rasa haus sudah tidak sepeka dulu. Tubuh lambat memberi sinyal. Ginjal jadi korban pertama. Jika Bapak dan Ibu sering menunggu haus, urin jadi kuning pekat. Ginjal harus menyaring darah yang kental. Lama-lama ginjal capek. Yang benar, minum sedikit tapi rutin, walau tidak haus. Cara salah kedua. Minum air banyak sekaligus. Ada yang bilang, "Saya jarang minum, tapi sekali minum langsung 2-3 gelas." Ini juga tidak baik. Ginjal bekerja seperti saringan. Kalau cairan masuk terlalu banyak sekaligus, ginjal kaget, kerja mendadak berat, tekanan dalam ginjal naik. Yang benar, minum sedikit-sedikit tapi sering. Cara salah ketiga. Kurang minum di pagi hari. Saat tidur malam, kita tidak minum 6-8 jam. Tubuh kehilangan cairan lewat napas dan keringat. Darah menjadi lebih kental. Kalau pagi tidak langsung minum, ginjal bekerja ekstra keras. Resiko batu ginjal meningkat. Yang benar, bangun tidur, minum air putih 1 gelas. Boleh air hangat. Cara salah keempat. Sering minum teh manis, kopi, atau minuman kemasan. Banyak lansia merasa, "Saya jarang minum air putih, tapi sering minum teh." Hati-hati. Teh dan kopi bersifat diuretik. Minuman manis tinggi gula. Minuman kemasan tinggi natrium dan bahan tambahan. Ginjal harus menyaring gula, menyaring zat kimia, menyaring kafein. Yang benar, air putih tetap nomor 1. Cara salah kelima. Minum sangat sedikit karena takut sering kencing. Ini sangat sering pada lansia. Karena takut, bolak-balik ke toilet, tidak kuat menahan kencing, malu saat di luar rumah. Akhirnya, minum dikurangi. Padahal, urin jadi pekat, racun menumpuk, ginjal rusak perlahan. Yang benar, atur jadwal minum, bukan dikurangi. Cara salah keenam. Minum air es terlalu sering. Air es memang terasa segar, tapi membuat pembuluh darah menyempit, ginjal bekerja lebih keras, tidak ideal untuk lansia. Yang benar, air suhu ruang atau hangat lebih aman. Cara salah ketujuh. Minum banyak saat malam, kurang di siang hari. Akibatnya, tidur terganggu, bangun malam berkali-kali, ginjal tidak punya waktu istirahat. Yang benar, banyak minum pagi siang, kurangi malam. Cara salah ke-8. Minum obat tanpa air yang cukup. Obat yang diminum tanpa cukup air bisa mengiritasi ginjal, sulit disaring, meninggalkan residu. Yang benar, minum obat dengan air putih cukup, kecuali ada anjuran khusus dokter. Cara salah ke-9. Minum air dari sumber tidak bersih. Air tidak bersih mengandung bakteri, logam berat, zat berbahaya. Ginjal harus bekerja ekstra menyaring racun. Yang benar, air matang dan bersih. Cara salah ke-10.
tidak menyesuaikan minum dengan kondisi penyakit. Lansia dengan diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, jantung, perlu aturan minum khusus. Kalau asal minum, bisa bengkak, bisa sesak, bisa memperparah ginjal. Yang benar, ikuti saran dokter, jangan meniru orang lain. Bapak dan Ibu, ginjal itu setia, tapi tidak kuat disiksa. 10 cara minum yang salah tadi sering dianggap sepele, tapi efeknya menumpuk bertahun-tahun. Ingat, minum rutin, air putih utama, sedikit tapi sering, sesuai usia dan kondisi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga ginjal bukan soal hidup lama, tapi hidup lebih nyaman, tidak cuci darah, tidak bolak-balik rumah sakit. Mulailah dari hari ini. Siapkan botol minum, pasang pengingat, minum walau tidak haus. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke orang yang Anda sayangi. Satu kebiasaan kecil bisa menyelamatkan ginjal seumur hidup. Jangan lupa juga untuk like atau sukai video ini, serta subscribe channel kesehatan ini, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya Dr. Hendra Handoko. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.